Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-499, Kota Jakarta dan menyongsong 5 abad Kota Jakarta, Kesbangpol Ki Jakarta bersama Bidang Pembauran, Dinas Kebudayaan, Orum Pembauran Kebangsaan, Asistensi Media Nasional, ASMEN, serta berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar Lomba Tari Budaya Nusantara di IT Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung sejak 18 hingga 21 Juni 2020 genep. Ini mengusung tema Lestari Bhinneka Tunggal Ika, menyongsong 5 abad Kota Jakarta, Satu Rasa Jaga Jakarta. Tema tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Berbagai sanggar seni dan kelompok tari dari sejumlah daerah turut berpartisipasi menampilkan tarian tradisional. Salah satu juri dalam perlombaan ini adalah Nova, yang dikenal sebagai pemerhati budaya. Menurutnya, jadi gini ya, kalau saya itu bicaranya sebagai mana dulu nih? Kalau sebagai praktisi itu maksudnya kita sebagai orang seniman. Tuh beda ya, seniman itu melihatnya ini adalah generasi penerus kita. Kesbangpol dengan ASMEN dengan institusi yang sudah terbentuk di logo itu adalah orang-orang yang berjasa di belakang panggung yang membuat anak-anak kita tampil. Itu namanya baru lestari, karena kita melestarikan budaya kita, khususnya di lini yang namanya tari. Itu dari seniman. Ini mungkin nanti akan lahir seniman-seniman baru yang peduli sama budaya kita, yang peduli dan melestarikan budaya kita, baik dalam luar negeri. Nah, makanya hari ini telah lahir anak-anak yang mempunyai semangat untuk mengembangkan tari-tari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tari-tari di 34 provinsi. Itu sangat kaya banget. Kalau di luar negeri itu, kalau dia ngelihat nari, dia pasti bilang begini, Bu bisa nggak kita ada pelatihan? Jadi kita workshop. Jadi kalau habis tampil itu kan sedikit kan saya keluarin ilmu saya itu. Jadi bule itu nari-nari nggak karu-karuan tapi dia seneng. Nari dia kan cuman dansa kayak K-pop. Begitu dia lihat tari kita, aduh kok bagus gitu. Nah itu sesuatu bagi kita kalau kita keluar negeri itu mereka sangat peduli dan cinta sama Nusantara. Kenapa kita kok sebagai orang yang istilahnya yang harus bertanggung jawab melestarikan budaya kok malah kita mencintai yang K-pop, yang luar negeri, malah tergerus tradisi kita. Harusnya tradisi kita kembangkan, kita majukan lewat seperti ini, salah satunya. Jadi mungkin kalau saya sih pengen dari segi seniman masuk sekolah, seniman masuk kampus, seniman di masyarakat, itu harus setidak-tidaknya setiap bulan tuh harus ada event. Jadi kalau 12 kali setahun, itu sangat banyak kita merangkul kaderisasi gitu loh. Nah jadi kan kita ini kan mitranya pemerintah kayak organisasi ini. Nah itu mungkin nanti bisa dititip-titip misalnya gimana nih pengembangan anak-anak harus lebih banyak ada, jangan cuma lomba saja, harus ada workshop, pelatihan ya, terus harus ada mereka itu pengembangan gerakan. Jadi cara-cara seperti itu mungkin ASMEN bisa mengadakan workshop, pelatihan, lokakarya, seminar untuk budaya. Jangan berhenti di sini. Itu. Jadi saya mengharapkan itu karena kita bisa gandeng Kesbang sama EPK. Saya kan anggota EPK juga. Nah, jadi saya juga dosen juga. Saya juga di Dewan Budaya juga. Jadi banyak banget yang harus kita benahi untuk generasi muda, bukan kita misalnya ya kan sok-sok bangga ya. Oh ini saya ini enggak ada. Kita itu kalau mau maju, kita harus dari bawah. Harus kita rangkul, anak-anak itu kita berikan pemahaman supaya dia mencintai. Itu menurut saya. Jadi PR-nya ASMEN itu sangat banyak ya, maaf ya. Karena saya lihat ASMEN itu media yang bisa nyampe langsung ke masyarakat. Jadi kalau nyampe ke masyarakat, kita harus bilang, oh habis lomba ini harus ada pelatihan, ada seminar, ada dialog budaya, ada pawai budaya, harus lebih ditingkatkan, jangan cuma berhenti di sini. Nanti mungkin pawai budaya kita ngadain di mana, di DKI misalnya, itu mau tuh paguyuban Sumatera Barat, paguyuban Maluku, paguyuban Kalimantan, Sulawesi, itu sesuatu
Itu belum ada yang pawai di kita ini. Mungkin Asmen ya. Kalau saya sih ngelihat Asmen kan solid ya. Kalau saya ya, kan saya baru lihat ini. Tapi solidnya kelihatan. Paham nggak saya? Jadi tolong PR-PR yang tadi Mbak ya, tolong dibuat menjadi sesuatu, karena kalau kita membuat secara program kegiatan itu, kalau kita ngajukan dana itu bisa, asal kita punya program tetap. Seperti saya ngajukan untuk Dana Indonesia. Nah sekarang namanya Dana Indonesia Raya, itu di Kementerian Kebudayaan. Kan kita deket, kan orang Sumatera Barat. Nah, jadi teman-teman, jadi PR-PR itu Mbak tolong dicatat dan tolong direalisasi. Jangan kita puas di sini. Ini baru mulai aja. Nanti bikin aja programnya, proposalnya apa, nanti saya bantu. Jadi nanti ada program nasional dan program reguler. Reguler itu maksudnya gini, kayak gini nih reguler. Nasional itu kita undang orang Jember, kita undang orang Bandung, kita undang orang Subang, kita undang orang Banten. Itu mainnya harus di Taman Mini. Itu kan ada 34 provinsi. Itu kita libatkan, kita rangkul jadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gandengannya kan ada Kesbangpol. Nah, jadi Bu Erlina nanti kalau jadi kepala badan kan kita lebih ya, amin. Nah, itu punya program kegiatan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Harus ada program kegiatan reguler, nasional, dan internasional. Nah, kalau breakdown penjabarannya kurang, misalnya kurang paham, nanti ke saya. Kebetulan saya di akademi itu, saya dosen prodi tari. Nah, jadi di dosen prodi tari nanti kita bisa kerjasama sama ISBI Bandung, ISI Solo, ISI Jogja, itu prodi tari Universitas Mula Warman. Jadi saya tuh kalau mereka butuhkan kayak gini nih, Bu Erlina nih, proyek thank you ya. Bu Nova cepet ya, awas kalau enggak, saya harus. Karena dia bos saya. Nah, seperti itu kira-kira bahasanya. Nah, itu ya, 3 itu ya Mas, nasional, internasional, reguler. Terus program kegiatan harus ada. Kalau tidak ada program kegiatan, kita nggak dapat dana, percaya sama saya. Kami saja, saya setahun 4 kali saya keluar negeri, bawa duta budaya. Ke Papua, saya bawa. Jadi saya kumpulin itu mereka. Mungkin suatu saat, Mbak siapa namanya? Mbak Anum, kita akan keluar negeri. Alhamdulillah. Karena apa? Karena dari proposal itu. Jadi proposal itu isinya duit. Kenapa? Kita nggak usah tahu bagaimana pemerintah ini mau seperti apalah. Jangan. Kita pokoknya mau melestarikan budaya, udah itu aja yang kita bahas. Kita bikin proposal, kita kasihkan ke Pak Prabowo, Pak. Ini kami dari Asmen, tolong dibantu. Kami mau ke Turki, duta budaya seluruh. Dia pasti bantu kok. Menteri yang melekat di kita. Gak jauh-jauh, Pak Fadlizon. Tinggal kita bawa aja. Izin Pak, kami sudah ada. Udah ada cikal bakalnya. Tinggal nama-namanya aja, tari-tariannya ada, fashion show-nya ada. Mau angklung dibawa, mau kolintang kita bawa, mau gamelan kita bawa. Ada semuanya kita. Karena saya kan lama jadi kepala anjungan Taman Mini Kalimantan Timur. Terus baru saya kepala Taman Budaya. Sekarang lagi ini nggak berhentinya. Itu karena apa? Karena kita ikhlas melestarikan budaya. Karena saya lihat Asmen ini sesuatu ya, kalau organisasinya ya. Ada orang yang dia nyumbang tapi nggak rela gitu loh. Tapi kalau Asmen kayaknya nyumbang rela gitu. Contoh relanya dia langsung wawancara saya. Jarang wartawan nyumbang. Itulah saya bilang, itu namanya rela, ikhlas, peduli, itu pahala, amal jariah udah ada. Yang tentunya senang banget gak sih Kak? Pasti senang banget. Terus juga alhamdulillahnya kita bisa dapetin juara di event yang bergengsi ya pastinya. Iya benar banget. Jadi kita bisa masuk sekolah yang kita mau dengan jalur non akademik. Benar banget. Tadi tarinya tari apa? Aku tari Kelana Topeng. Kalau aku tari Asmara Putri Kirana. Aku dengan cara berlatih setiap hari, setiap pulang sekolah aku berlatih di rumah dengan tari topeng Kelanas Langit. Setiap hari pulang sekolah aku latihan terus berkali-kali.
Nama aku Andin Kalisa Alvera, aku dari Indramayu. Dari sekolah SMPN Unggulan Sindang Indramayu. Kalau aku persiapan buat hari ini pastinya latihan terus juga karena tariannya butuh trik-trik tertentu, pastinya perlu diasah terus dengan mengikuti lomba-lomba, nggak kalah ataupun menang, tetap berlatih. Ya. Aku sih terus ikut lomba lain, ya, kayak gitu aja, terus berkembang, terus melestarikan budaya. Iya. Aku mau menyampaikan ke orang-orang yang udah support aku, terima kasih banyak udah selalu support, karena tanpa support kalian aku belum tentu bisa berdiri di sini, karena ya pastinya banyak saingan yang bagus-bagus. Jadinya karena support kalian aku bisa lebih tangguh lagi dan percaya diri, terus juga aku nggak pantang menyerah pastinya. Terima kasih banyak buat yang sudah support dan dukung aku selalu. Buat yang support aku seperti orang tua aku, mama dan papa, dan temen aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa support kalian, aku tidak bisa di titik ini. Terima kasih Asmen sudah mengadakan event yang bergengsi dan buat kita mengasah bakat kita lebih baik lagi. Di ajang ini kita nggak membedakan ya. Iya. Semuanya sama dan semuanya keren-keren. Terima kasih atas support dan Asmen sudah mengadakan event yang sebagus ini. Ya, terima kasih buat Asmen sudah mengadakan lomba ini, event ini. Event ini bergengsi dan aku juga terima kasih bisa dapat juara di eventnya Asmen. Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499. Jakarta menuju 5 abad.